Halo teman-teman sekalian, nah sekarang kita udah ada di part kedua terkait dengan consolidated financial statement pada tanggal akuisisi. Ya, di part sebelumnya kita udah membahas terkait dengan case yang pertama, yaitu adalah ketika implied value sama dengan book value. Dan di sini kita akan membahas bagaimana ketika implied value ternyata nilainya berbeda dengan book value. Bisa jadi lebih besar implied value-nya, bisa jadi implied value-nya itu lebih kecil. Nah, bagaimana kita akan melakukan accounting atau eliminasi terkait dengan hal tersebut. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Bagaimana jika ternyata implied value-nya lebih besar dibandingkan dengan book value-nya. Ya, di sini contoh pada tanggal 1 Januari 2015, P Company mengakuisisi 80% atau sebanyak 8.000 share dari stoknya S Company dengan harga 148. Ya, jadi kita hitung dulu nih, implied value-nya berapa? Implied value sama dengan 148 kita bagi dengan 80%. Oke, kita akan dapatkan angka sebesar 185.000. Nah, diketahui di case sebelumnya bahwa nilai book value-nya itu adalah 160.000. Harusnya kasusnya sih sama, dia hanya mengubah persentasenya dan mengubah implied value-nya aja. Jadi kita tahu bahwa di sini ada difference sebesar 25.000. Ya, lalu kita nanti akan ngitung berapa NCI-nya, parent dan NCI. Oke, kita hitung dari 185 dibagi dengan 80% dan 185 dibagi dengan 20%. Untuk parent adalah 148. Lalu untuk NCI adalah 37.000. Nah, nanti untuk NCI yang akan ada di jurnal kita adalah sebesar 37.000 ini ya. Nah, lalu nanti kita akan mengeliminasi 148. Dan kita akan ada munculkan yang namanya selisih sebesar 25. Ya, ini adalah hitung-hitungan simpelnya. Nanti kalian akan bisa lihat terkait dengan hitungan yang lebih kompleksnya bagaimana, atau lebih step by step lah ya, lebih detail. Oke, ini cara cepat aja yang saya coba jelaskan kepada kalian. Ya, lalu kita coba lihat terkait dengan bagaimana jurnal investasinya. Nah, untuk jurnal investasi mah kurang lebih sama ya. Investasi in S pada cash sebesar 148. Sebesar berapa yang kita bayarkan. Oke. Lalu kalau di sini step by step-nya kita hitung lagi implied value-nya yang tadi sudah saya hitung juga, dan juga book value-nya. Nah, sama ya di sini ya, PTS-nya sama. Selisih 25. Lalu kita akan membagikan nilainya kepada non-controlling interest dan juga parent. Nah, nanti yang ini juga kita tadi udah coba bikin dengan hitung-hitungan yang lebih simpel ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita kali 80%-nya dan 20%-nya. Different-nya 25. Di sini sih sebenarnya dia bagiin ya, different-nya non-controlling berapa dan parent berapa. Sebenarnya ini juga bisa kita hitung. 25.000 kita tinggal kalikan aja persentasenya. Dan di sini ada informasi tambahan bahwa ketika adanya different akan diatribusikan atau dialokasikan kepada land. Jadi nanti nilai landnya ini akan ada perubahan. Oke, kita lihat perubahannya bagaimana. Ya, ini balance sheet-nya dari si S Company. Nah, di sini udah ada ya teman-teman untuk jurnalnya. Mungkin kalian bisa membedakan dengan jurnal yang merah dan jurnal yang biru. Ya, di sini ada biru, ada merah. Nah, yang merah ini adalah satu jurnal, biru adalah jurnal kedua. Oke, mungkin kita lihat jurnalnya dulu kali ya teman-teman. Nah, di sini ada jurnal pertama, kita akan mengeliminasi investasi sebesar 148, kurang lebih sama kayak tadi. Kita akan mengeliminasi si common stock, other contributed capital, dan return earning-nya. Lalu kita munculkan yang namanya NCI, dan nanti kita masukin selisihnya. Berarti different itu bisa masuk debit, bisa masuk kredit ya teman-teman. Terkait dengan selisihnya itu apakah selisih lebih atau selisih kurang. Di sini selisih lebih, sehingga akan muncul different di posisi debit. Ya, jadi kita seolah-olah menambahkan. Dan untuk selisih lebih ini akan muncul ketika aset itu under value atau liability itu over value. Ya, jadi
kita bakal bisa mencatat ketika ada penambahan dari different itu mungkin ada karena adanya aset yang bertambah. Aset itu bisa jadi udah ada asetnya atau kita munculkan yang baru. Misalnya kita munculkan goodwill. Atau seperti yang soal ini dia langsung masukin ke land di mana dia emang sudah punya land itu. Ya, atau karena ada liability yang over value. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada account baru yang namanya different between IV and BV. Ini hanya temporary account, ya temporary account yang harus kita nolkan juga. Jadi nanti di posisi jurnal kedua kita akan menolkan untuk si different between IV and BV ini. Masukinnya kemana? Masukin ke land. Kenapa? Karena landnya ternyata harganya under value, ya. Nah nanti kita baru masukin ke jurnalnya. Maksudnya masukin ke worksheet. Ya ini worksheetnya. Jadi kalau angka 92 ini dari cash-nya PTP ditambah dengan cash-nya PTS dapat 92. Sama ini juga ditambah ya teman-teman. Nah cuma yang nggak ditambah yang mana? Investasi. Kenapa? Karena investasi mau dieliminasi. Lalu kita ada munculkan different tadi kan. Kita ada catat common stock, other contributed capital, return earning, dan juga NCI. Ya, jadi different itu bisa antara kredit atau debit. Ya, nanti kalian mungkin bisa pakai taktik ya, diisi dulu yang lainnya, nanti baru kalian isi differentnya ya. Namun untuk NCI itu udah pasti di kredit. Kenapa? NCI itu bagian dari equity ya. Nah di sini kalian lihat kan, differentnya tadinya awalnya bertambah, lalu dikurangkan lagi dan dimasukkan kepada land supaya nanti hasilnya different between IV dan BV itu 0. Investment juga harus 0. Ya, tapi hasil akhirnya itu tuh sama. That's why makanya ada bagian anggapannya gini ya. Kalau bagian aset ini adalah bagian debit, ini adalah bagian kredit, berarti anggapannya debit dan kredit itu harus kita eliminasi secara sama gitu ya. Oke, ini adalah untuk yang lebih dari ya atau excess. Ini jurnalnya teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan sekarang kita lihat kenapa sih ternyata perusahaan itu mungkin kita bayar lebih ketika kita mengakuisisi, kita bayar lebih dibandingkan dengan book value-nya. Yang pertama adalah karena ternyata mungkin fair value-nya dari specific tangible atau intangible asset itu melebihi. Ya, berarti sebenarnya fair value-nya lebih, sehingga sekarang kita masukinnya adalah under value. Atau adanya goodwill. Atau ternyata karena liability atau long term liability-nya itu over value. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Atau alasan yang terakhir adalah karena adanya faktor di luar perusahaan yang sehingga mengakibatkan adanya pembayaran lebih dari kita. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ketika ternyata implied value-nya atau fair value dari perusahaan tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan dengan book value-nya. Nah, sama seperti tadi, contohnya si PTP membeli PTS, ya. Nah, sekarang harganya 120, kepemilikannya 80%. Kalau misalnya kita mau hitung implied value-nya, EV sama dengan 120.000, kita bagi 80%. Kita akan dapatkan angka sebesar 150.000. Nah BV-nya ya karena ini kita pakai contoh yang sama ya, berarti BV-nya sama 160.000. Akan ada selisih 10.000. Nah sekarang kita hitung dulu berapa sih NCI-nya, kita alokasikan 80% itu akan masuk kepada si parents. Berarti parents itu adalah 120.000, lalu si NCI itu adalah sebesar 30.000. Oke. Nah sebenarnya different ini nggak usah kita alokasiin sih sebenarnya untuk step ini, tapi nanti mungkin ke depan akan dialokasikan. Nah kalau dialokasikan ya kamu tinggal bagi aja 80% dan 20%. Berarti ini 8.000 dan ini 2.000. Nah kita mempersimpel hitung-hitungan yang ada di step selanjutnya ini ya. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana jurnal pembeliannya. Jurnal pembelian investasi selalu sama ya teman-teman. Investment in S company sebesar 120 pada cash sebesar 120. Ini mah sama ya. Lalu kita hitung implied value-nya. Implied value tadi udah kita hitung angkanya 150. Kita ketahui bahwa book value-nya 120 dari sini ya teman-teman.
Lalu kita dapat selisih 10.000. Ini tadi udah kita hitung ya. Lalu kita hitung NCI. Nah, ini juga sudah kita hitung tadi ya. Kita dapat juga terkait dengan difference-nya 10.000 ya. Dan di sini sama, kita akan mengatribusikan kepada land. Nah, ini balance sheet-nya teman-teman, kalian mungkin perhatikan ini dua ya, sama ya, dua warna di sini dibikin. Yang merah itu adalah satu jurnal dan yang biru adalah satu jurnal. Oke, nah kita lihat jurnalnya sekarang. Jurnalnya kurang lebih sama. Yang beda apa sih? Yang beda adalah different. Different-nya sekarang adanya di kredit, bukan di debit ya. Lalu oke, ini salah ya teman-teman. Ini maksudnya harusnya land, karena tadi disebutkan bahwa kita akan mengatribusikan kepada land. Jadi different-nya itu adalah di kredit sekarang. Nah, sehingga ketika kita mau mengeliminasi account different, kita akan masukkan ke debit. Lalu kita akan mengkredit angka land. Kalau tadi ketika excess, itu adalah karena asetnya under value dan liability-nya over value. Kalau ini kebalikannya, berarti ketika less, asetnya itu over value dan juga liability-nya under value. Ya, jadi ini kebalikannya dari yang tadi. Oke. Nah, kita tinggal lihat nih terkait dengan balance sheet-nya bagaimana. Untuk yang cash, other current asset, property equipment ini sama, tinggal ditambah aja ya. Lalu kita akan eliminasi dulu terkait dengan investasinya sehingga akan muncul 0. Kita eliminasi 120, kita taruh di kredit karena investasi itu ada di debit kan ya. Lalu kita akan masukkan terkait dengan different, karena differentnya sekarang ada di posisi kredit. Lalu kita akan menghapus common stock, other contributed capital, return earning, dan juga NCI kita munculkan. Oke, lalu karena kita ada different, kita akan menghapus different tersebut dan kita masukkan kepada land. Nah, kurang lebih ini masih sama lah ya dengan yang tadi, masih tidak terlalu susah ya. Nah, asal kalian perhatikan terkait dengan jumlah dari total aset dan total liability equity itu harus sama. Oke, nah ini mungkin sedikit pertanyaan kecil. Kalau non-controlling interest itu akan dimasukkan kemana ya? Gampang lah ya jawabannya, kita tahu bahwa akan dimasukkan kepada equity. Nah, lalu sekarang kita akan lihat nih, bagaimana sih ketika ternyata perusahaan itu punya treasury stock. Jadi kalau tadi itu kan kita hanya punya common stock, other contributed capital, sama return earning. Tapi ada kalanya perusahaan itu akan punya treasury stock, di mana treasury stock itu merupakan kontra account. Oke, kontra account dari equity. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat bahwa tadi kita ngitung net asetnya dari si PTS kan ya, itu adalah dari 100.000 common stock ditambah dengan 20.000 dari other contributed capital dan 40.000 dari return earning. Ini totalnya 160. Nah, kalau misalnya ternyata ada treasury stock, berarti kita menghitungnya net asset nih ya. Asumsi kita punya treasury stock sebesar 10.000 deh ya dalam kasus ini. Kita asumsikan treasury stocknya itu adalah 10.000. Ya, berarti kita tinggal hitung aja 100.000 ditambah 20.000 ditambah 40.000 dikurang 10.000 ya. Jadi akan muncul 150.000 untuk net asetnya. Dan nanti treasury-nya ini akan ada di posisi kredit. Kenapa? Karena treasury stock itu kan awalnya posisinya debit. Ketika kita eliminasi berarti kita balik. Supaya nanti posisinya itu adalah kredit dan hasilnya adalah 0. Ya, itu adalah untuk treasury stock. Selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan transaksi-transaksi antar perusahaan, antara parent dengan subsidiary yang akan disebut sebagai other intercompany balance sheet elimination. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan P dengan perusahaan S, misalnya diakuisisi gitu ya, P mengakuisisi S, lalu ternyata di antara mereka ini ada transaksi, misalnya ada account receivable, ada notes receivable, ada interest receivable, mereka akan dieliminasi kepada
lawannya, yaitu adalah kalau account receivable berarti account payable, notes receivable berarti notes payable, dan interest receivable pada interest payable. Jadi kebalikannya, kalau di parents itu muncul receivable, pasti di subsidiary muncul payable, dan sebaliknya. Dan itu keduanya akan kita eliminasi. Eliminasi juga akan kita lakukan pada item-item intercompany lainnya, seperti yang accrual gitu ya, seperti rent atau other services, itu juga akan dieliminasi. Pokoknya semua transaksi antara si parent dan juga si subsidiary ini. Dan kita akan mengeliminasi sejumlah full amount dari transaksi tersebut. Oke, itu nanti mungkin ada dibahas kasus kali ya, kalau kita bahasnya. Kalau sekarang kayaknya di sini tidak ada contohnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk pembahasan dari part kedua ini. Nanti kita akan ada part ketiga, yaitu terkait dengan bahas kasus, di mana saya akan membahas terkait dengan gimana ketika satu parent punya 2 subsidiary. Berarti ini mulai ada transaksi antara 3 perusahaan nih. Dan di situ juga nanti akan ada contoh bahwa ada yang namanya intercompany transaction. Jadi nanti kita sampai ketemu di bahas kasus ya teman-teman. Thank you attention teman-teman, and sampai jumpa. Bye-bye.